Saat berlibur di pantai, seorang gadis melihat anehan pada kapal pesiar. Ibunya panik melihat kapal raksasa itu hilang kendali menuju mereka. Sekeluarga pun segera lari menyelamatkan diri. Namun kapal pesiar itu justru seperti monster baja. Dalam sekejap mata sudah menerjang ke hadapan mereka. Saat itu, mereka tak tahu apa yang terjadi, lalu kembali ke villa sewaan. Namun di sana, semua perangkat elektronik kehilangan internet. Mereka belum sadar kiamat besar segera tiba. Karena tak ada internet dan sinyal ponsel, anak-anak tidur lebih awal. Hanya Jack dan istrinya yang terjaga sambil bermain balok susun. Tak disangka, tengah malam itu, pintu rumah tiba-tiba diketuk. Jack merasa ada yang tidak beres. Ketukan pintu larut malam itu tidak wajar. Jadi ia mengambil tongkat kayu lalu waspada membuka pintu. Ternyata, yang datang adalah pemilik villa dan putrinya. Mereka datang karena kota mengalami pemadaman listrik total dan jaringan internet di rumah mereka terputus. Karena tidak menyadari apa yang terjadi di kota, ia mencari perlindungan di rumah tua terpencil ini. Karena sudah larut malam, Jack, karena rasa kemanusiaan, mengundang ayah dan anak perempuannya masuk. Tanpa diduga, pada saat itu, suara melengking tiba-tiba terdengar dari televisi. Keadaan darurat. Barulah saat itu semua orang menyadari betapa seriusnya situasi ini. Namun karena sudah larut malam dan mereka benar-benar kelelahan, mereka pun kembali ke kamar untuk beristirahat, berencana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di kota kecil itu keesokan harinya. Namun yang tidak mereka ketahui adalah, ketika semua orang terlelap, televisi tiba-tiba mendapatkan sinyal dan menayangkan sebuah berita darurat. Keesokan paginya, hal pertama yang dilakukan Lee Mengecek ponselnya, namun sinyal masih hilang. Untuk mencari tahu, dia menyuruh suaminya keluar mengecek kondisi kota. Saat itu juga, putri bungsu mereka keluar ke halaman dan melihat pemandangan aneh. Tiba-tiba, muncul beberapa rusa. Saat ia mendekat karena penasaran, ternyata hutan sudah dipenuhi kawanan rusa. Bangun tidur, George meminta Julia menjaga Mila di sini, sementara ia ke rumah temannya di seberang pulau. Nanti ia akan menjemput Mila ke sana setelah sewa rumah Julia habis. George pun pergi, namun sesampainya di sana, rumah itu tampak berantakan. Bingung, George masuk dan terkejut melihat kondisi dalam rumah yang sama kacaunya. Tak ada jawaban saat ia memanggil temannya, dan ia melihat kaca jendela pecah. George lalu ke garasi mencari telepon satelit di sebuah kotak. Akhirnya ketemu, tapi tetap tak ada sinyal sama sekali. Fenomena aneh ini membuat George gelisah, ingin mengecek temannya. Ia ke pantai terdekat. Tak lama, ia melihat jam tangan di pasir. Saat diambil, ternyata ada lengan terputus di bawahnya. George jatuh terduduk ketakutan. Lalu ia melihat mayat mengerikan di sampingnya. Saat memandang laut, ia terkejut melihat puing dan mayat berserakan. Tiba-tiba, sebuah pesawat meluncur ke arahnya. George pun segera lari menyelamatkan diri. Di sisi lain, Hawk saat berkendara ke kota melihat pesawat muncul dan menebarkan zat merah ke tanah. Karena panik, Hawk segera memutar balik mobilnya untuk menghindar. Namun, benda di belakangnya justru mendekat dengan cepat, hingga akhirnya seluruh mobil Hawk tertelan oleh zat itu di tengah ekspresi wajahnya yang ketakutan. Layar beralih saat sang gadis membawa kakaknya ke hutan dan menceritakan kawanan rusa aneh tadi pagi sebagai peringatan. Sementara itu, George kembali ke rumah dan menceritakan kengerian yang ia lihat pada Julia. Pemadaman listrik, internet putus,